Alhamdulillah ini tidak pernah dinyalakan, tapi masih ada tampungan tegangan. Welcome to DJ Lubi Futurism White L7 OJ Perform IDS Audio Pontianak. Oke, buat sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini dapat garapan sebuah power yang sudah dirakit oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi seperti ini powernya yang ingin saya perlihatkan dengan sahabat-sahabat. Oke, sekarang langsung aja saya lepas. Jadi power ini menggunakan box yaitu N9000. Jadi yang pertama di sini untuk merakit sebuah lampu di bagian depan ini jangan semuanya dikeluarkan seperti ini. Ini terlalu panjang. Nah, seperti ini. Ini terlalu panjang keluarnya. Ada baiknya diambil sama rata, nongol sedikit aja udah cukup. Terus untuk di bagian dalam seperti ini, untuk di bagian dalam sebuah power yang jadi garapan saya sekarang, karena di sini semuanya serba baru. Untuk di bagian kabel-kabelnya semuanya serba baru di sini. Ini sahabat kita pasti beli meteran, secukupnya aja untuk sesuai dengan box ini. Cuman di sini kadang-kadang bingung juga kita lihatnya untuk perakitan seperti ini, karena ya contohnya seperti ini. Di sini ada penambahan satu trapo lagi 3 ampere untuk menyalakan kipas, dan di sini ada PSU-nya atau elko-nya, cuman sudah dilem di bagian bawah. Di bagian box ini nanti akan saya rubah semua di sini. Mudah-mudahan ini elko-nya tidak terlalu cacat bisa dilepas. Jadi aman, elko-nya aman. Gila, ini tidak pernah dinyalakan, tapi masih ada tampungan tegangan. Jadi elko ini sangat bagus sekali untuk merakit sebuah power. Cuman ya itu tadi, yang namanya barang seperti ini ada yang ringan, ada yang berat. Yang jelas kalau kita berpatokan dengan casingnya, ini lumayan bagus. Semuanya tidak ada aspalnya. Nah, seperti ini. Merek elko-nya yaitu HK Cup. Ini mungkin buatan Thailand, mungkin HK. Nah, di sini ada yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Ada yang tidak boleh sahabat lakukan di saat sahabat merakit power. Jadi seperti ini contohnya. Ini untuk di bagian dioda, ini digantungkan menggunakan kaki lagi seperti ini. Seperti ini. Jadi digunakan satu lagi
penopang, jadi diodanya digantung seperti ini. Ini padahal dioda ini lumayan panas kalau kita menggunakan speaker yang berwatt besar dengan nada-nada suara, entah itu sub, entah itu low. Ini pengaruh panas juga. Jadi alangkah baiknya kalau sahabat merakit power itu sahabat tempelkan aja di bagian box body ini, jangan digantung seperti ini. Ini otomatis tidak ada daya serap untuk di bagian heatsink ini, karena untuk daya serap di bagian dioda ini sangat tipis sekali. Jadi alangkah baiknya ditambahkan lagi ke bagian ini biar semuanya aman. Oke, jadi untuk melepas sebuah heatsink ini sangat ribet sekali karena disatukan ke bagian dalam. Jadi jalan salah satunya harus buka penutup ini. Nah, seperti ini. Ini dimor ke bagian atas. Jadi sangat ribet untuk membuka sebuah heatsink seperti ini. Jadi ada baiknya menggunakan mor biasa supaya mudah untuk melepas dan lain sebagainya, itu tidak terlalu ribet. Ini nanti sewaktu-waktu ada masalah otomatis bongkar habis kalau pemasangan seperti ini. Jadi bukan berarti ini tidak bisa seperti ini, cuman sewaktu-waktu bongkar habis, itu aja kelemahan menggunakan skrup seperti ini. Memang kuat kalau masalah kuatnya. Nah, di sini juga saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk di bagian kabel input. Apakah boleh menggunakan kabel sebesar ini? Untuk di bagian input boleh, tidak masalah menggunakan sebesar ini. Bahkan menggunakan kabel sebesar ini pun juga boleh. Cuman kalau menggunakan sebesar ini, ya saya rasa terlalu mubazir karena input hanya mentransferkan sinyal suara ke bagian input power ini. Jadi kalau terlalu besar ini bukan berarti ada penambahan tenaga atau penambahan yang lain, tidak. Tetap seperti biasanya, tidak ada kelebihannya. Hanya memboroskan kabel aja kalau untuk menggunakan kabel input sebesar ini. Jadi ada baiknya menggunakan yang sebesar ini atau yang menggunakan kabel-kabel kanare. Jadi seperti itu lebih aman. Oke, jadi di sini saya ingin berbagi sedikit dengan sahabat-sahabat untuk merakit sebuah power, karena ini sangat baru sekali untuk di bagian powernya ini. Ini benar-benar baru, bahkan ini mungkin biayanya sangat besar sekali untuk membeli kit seperti ini. Jadi sangat disayangkan kalau kita mengeluarkan uang sebesar untuk membeli kit ini, tahu-taunya bermasalah, tidak bisa digunakan. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh teman-teman. Nah, di sini untuk kesalahan seperti ini, karena di sini sudah ada yang hangus nih. Ini udah hangus. Biasanya kalau ini sudah hangus ada dua kemungkinan, sahabat bisa cek di bagian ini dan di bagian ini. Ada transistor di sini A904 yang menggunakan dia yang menggunakan transistor besar, dan di sini ada menggunakan MJE 340. Ini layak sahabat cek, dan ini juga dioda Zener yang 15 volt juga harus sahabat cek, atau transistor ini, karena sumber untuk di bagian R ini masuk ke bagian
transistor yang ini. Jadi ini wajib sahabat cek. Terus yang keduanya, kalau memang di sini untuk di bagian sekring, ini ada sekring di sini. Kalau sekring ini belum putus, berarti untuk di bagian transistor ini aman, belum ada yang short. Tapi kalau sekring ini sudah putus, berarti di bagian di bagian transistor ini sudah ada yang short. Jadi sahabat-sahabat harus pastikan untuk di bagian beberapa komponen di saat merakit sebuah power ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini biasanya memaksakan. Jadi ada baiknya kita bertahap untuk merakit sebuah power, atau bisa jadi disebabkan karena kesalahan pemasangan. Karena kalau untuk di bagian kit draper seperti ini, untuk di bagian 2SC3264 ini di bagian sunkennya, biasanya kalau kelas-kelas AB itu tertuju ke tegangan yang plus, sementara di sini tegangannya yang min. Nih, seperti ini. Ini tegangan min untuk di bagian C, sementara di bagian A tegangan plus. Jadi sebaliknya dengan dengan power yang berkelas AB dengan ini. Karena di sini untuk di bagian A-nya yaitu plus, sementara di bagian transistor C-nya ini yaitu di bagian min. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi perhatikan betul-betul, bukan berarti ini salah tulis, tidak, karena peraturan untuk di bagian kit ini memang seperti itu. Nah, ada lagi sahabat-sahabat bertanya, bang, kenapa saya punya kit Blazer, entah itu yang 500 watt per mono, entah itu yang 750 watt per mono, entah itu yang 1000 watt per mono seperti ini. Di saat saya masukkan spekar, untuk spekar itu ada terdorong keluar sedikit. Nah, buat sahabat-sahabat yang mengalami hal yang seperti itu, ada baiknya sahabat cek untuk di bagian R yang 10 ohm ini. Ini ada R 10 ohm. Di sini ini biasanya putus. Jadi kalau ini putus, biasanya spekar itu entah terdorong ataupun tertarik ke dalam. Tapi dia tetap mengeluarkan suara, cuman tidak normal. Nah, sahabat bisa periksa untuk di bagian ini. R10 ohm, boleh sahabat ganti menggunakan 2 watt seperti ini, boleh 5 watt ataupun setengah watt juga boleh. Yang penting yakin kuat. Terus untuk yang lain, karena banyak sekali sahabat-sahabat bertanya tentang sebuah kit seperti ini, khususnya buatan Blazer. Untuk tenaga, kalau untuk tenaga sebuah power ini saya rasa standar, kan ini barang toko, barang yang sudah jadi ini sangat standar sekali untuk kekuatan. Apalagi di sini sudah dilengkapi dengan proteknya. Di sini sahabat bisa pastikan. Cuman ya itu tadi, sangat disayangkan kit sebaru ini sudah ada hangus seperti ini. Berarti kalau ini hangus, pius aman, berarti di bagian transistor ini tidak ada masalah. Yang bermasalah di bagian transistor yang ini. Jadi sahabat-sahabat bisa baca jalurnya seperti ini. R dari tegangan nyebrang ke bagian ini. Nah, di sini sahabat bisa baca ini R 120 ohm nyebrang langsung masuk ke bagian transistor ini. Dan transistor ini mecah lagi ke bagian komponen ini. Jadi sahabat bisa periksa di bagian transistor utamanya ini. Yang ini biasanya kalau tipe A ini 42, kalau yang Blazer yang kecil. Tapi kalau ini menggunakan transistor yang besar, karena ini Blazer yang menggunakan 5 set per mono. Jadi di sini untuk tipe A bisa sahabat ganti menggunakan TIP 41. Sementara di sini untuk tipe C, di sini sahabat bisa ganti dengan TIP mohon maaf salah. Untuk yang tipe A di sini sahabat bisa ganti menggunakan TIP 42. Jadi TIP jadi yang untuk di bagian C-nya ini sahabat bisa ganti menggunakan TIP 41. Di sini. Kalau mau diperkecil untuk di bagian transistor ini. Jadi boleh juga sahabat menggunakan yaitu Toshiba. Yang C ini sahabat bisa pasang 2SC 5200 dan pasangannya ini A. Jadi sangat gampang, sangat mudah sebenarnya untuk merakit sebuah power ini. Cuman kalau ada melakukan kesalahan, bahkan belum sempat berbunyi, mengeluarkan suara, dia sudah keduluan bermasalah seperti ini contohnya. Jadi ini tinggal dicek untuk satu persatu di bagian komponen, terutama di bagian transistor. Di sini ada transistor, di sini ada transistor, dan ada dioda Zener 15 voltnya. Ini wajib sahabat ukur. Oke, seperti ini.
Untuk video sekali ini secukupnya sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.